Kemungkinan salah satu kendaraan perang paling aneh yang dipakai oleh Tentara Merah dalam Perang Dunia Kedua adalah Aerosan atau Aerosani. Jenis kendaraan ski ringan untuk melewati medan bersalju yang digerakkan oleh baling-baling pesawat terbang kuno yang sudah tak terpakai. Aerosan OSGA-6 dan KM-5 digunakan dalam perang musim dingin melawan Finlandia dan terbuat dari bahan triplek. Fungsi utamanya adalah untuk angkutan perbekalan melewati medan bersalju tebal yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan beroda atau berantai biasa. Beberapa tipe OSGA-6 yang juga dikenal dengan nama NKL-6 dilengkapi dengan senapan mesin ringan di bagian atap dan digunakan dalam operasi-operasi penyergapan. 4 atau 5 orang prajurit bisa dimasukkan ke dalam dengan 4 orang tambahan ditarik menggunakan ski. Dalam Perang Dunia Kedua, Aerosan NKL-16/41 dan NKL-16/42 hasil pengembangan diproduksi oleh pabrik Narkomles di Moskow. Mereka terbukti sangat berguna dalam pertempuran sengit di musim dingin tahun 1941 hingga 1942. Sehingga tanggung jawab desain dan produksinya dialihkan ke Gaptu. Produksinya kemudian diambil alih oleh pabrik otomotif ZIS dan GAZ, juga oleh pabrikan yang lebih kecil semacam bengkel kayu Bekitovsky di Stalingrad. Pada bulan Desember 1941, Gaptu memberi orderan pertama Narkomles untuk membuat versi lapis baja dari NKL-16 yang bisa digunakan untuk operasi-operasi pengintaian serta penyerbuan musim dingin di medan-medan di mana tank dan kendaraan perang standar lainnya tak bisa digunakan untuk melewati medan bersalju. Tim desainnya dipimpin oleh M. Andreyev, dan mereka berhasil membuat apa yang dinamakan sebagai Aerosan NKL-26 yang dilengkapi dengan lapisan baja setebal 10 mm di bagian depan. Ketebalan bajanya tidak bisa ditambah karena keterbatasan tenaga mesin baling-baling pesawat yang tidak mampu menggerakkan kendaraan yang lebih berat lagi. Aerosan, seperti halnya tank, biasanya dikelompokkan dalam unit-unit setingkat batalion yang berkekuatan 45 aerosan, yang dibagi menjadi 3 kompi. Khusus untuk NKL-26, kendaraan lapis baja ini digunakan dalam formasi setingkat kompi. Pada tahun 1942, pabrikan Narkoyet Flota di Gorky mengembangkan versi baru Aerosan yang lebih kecil dan non-baja, yang dinamakan sebagai RF-8 atau GAZ-98, dan ditenagai oleh mesin kereta gas M1. Kendaraan satu ini sepenuhnya terbuka dan dipersenjatai dengan senapan mesin DT di tabung senjata depannya. Seperti halnya NKL-26, RF-8 digunakan untuk operasi pengintaian dan penyergapan. Hanya saja tidak dilengkapi dengan lapisan baja di konstruksinya. Banyak dari kendaraan ski yang lain dari yang lain ini yang kemudian jatuh ke tangan musuh-musuh Soviet seperti Jerman dan Finlandia, dan kemudian berbalik digunakan untuk melawan bekas tuannya. Biasanya Aerosan sendiri berseliweran di wilayah utara yang beriklim dingin, dan juga digunakan untuk melewati danau atau sungai yang membeku. Karena kemampuan mendakinya yang payah, Aerosan tidak digunakan di wilayah-wilayah bergunung. Sudah diketahui secara umum bahwa pasukan Jerman yang perkasa menemui batunya di musim dingin Rusia yang kejam pada tahun 1941. Sarana transportasi di jalan yang berlumpur atau membeku sangatlah terbatas. Dan jangan ditanyakan pula sarana serupa untuk menembus medan bersalju tebal di ruang terbuka yang bisa dikatakan nyaris tidak ada. Disinilah untuk pertama kalinya pasukan Wehrmacht menemukan kegunaan kendaraan yang ditenagai oleh baling-baling yang dapat dengan mudah melahap medan seperti itu, yang telah lama digunakan oleh pihak Soviet dan juga Finlandia. Dan perlu coy-coy ketahui bahwa pasukan Kekaisaran Jerman juga menghadapi masalah yang sama dalam Perang Dunia Pertama. Hanya saja mereka tidak menganggap perlu untuk mengembangkan kendaraan ski bermotor yang mereka temui. Dalam gerak maju besar-besaran di musim panas tahun 1941, sebenarnya pasukan Wehrmacht telah merampas beberapa buah Aerosan yang ditinggalkan oleh Tentara Merah.
Nantinya jumlah ini bertambah pula dengan yang dirampas pada pertempuran musim dingin tahun 1941, 1942, dan 1942 hingga 1943. Meskipun banyak sumber yang mengklaim bahwa mereka kemudian menggunakan sejumlah besar aerosan yang mereka rampas ini dalam tugas aktif, tapi penelitian terbaru menyimpulkan bahwa hanya beberapa saja yang digunakan. Asal muasal timbulnya mitos ini adalah karena sebagian besar sumber barat telah dengan keliru mengidentifikasi propeller Shilton yang dipakai oleh Jerman sebagai aerosan hasil rampasan dari Rusia. Hal ini bisa saja terjadi disebabkan begitu minimnya dokumen yang tersedia tentang aerosan Soviet. Kalau saja pihak Wehrmacht merampas aerosan yang masih utuh dalam jumlah yang signifikan, mungkin ceritanya bisa berbeda. Hanya saja kebanyakan yang ditinggalkan oleh musuh sudah begitu rusak sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Usaha untuk memproduksi motor Sliten Jerman sudah dimulai pada tahun 1942 oleh pabrikan Tatra di Cekoslowakia. Hanya saja usaha tersebut menemui jalan buntu, sama seperti semua usaha lainnya ke arah serupa. Kalau begitu, dari manakah asalnya propeller Sliten Jerman yang muncul dalam lusinan foto yang diambil pada musim itu? Dengan tiadanya dokumen yang tersedia dalam masalah ini, maka data yang terkumpul selama bertahun-tahun memberikan petunjuk bahwa pihak Wehrmacht bisa jadi telah memesan aerosan produksi Finlandia yang desainnya didasarkan pada aerosan rampasan dari pihak Soviet. Namun satu yang pasti, Finlandia membuat ulang versi NKL-6 dan NKL-16 atau 37 menjadi MR-42 dan MR-42S atau ambulans. Kedua aerosan buatan kedua pihak yang berseteru ini begitu miripnya sehingga seringkali menimbulkan salah identifikasi di buku-buku sejarah yang membahas keberadaannya. Di luar dari NKL-16, 37S Soviet berhasil merampas serta MR-42 dan MR-42S Finlandia hasil jiplakan. Data empiris lain memperlihatkan adanya penggunaan kendaraan ski berbaling-baling yang keempat yang digunakan oleh Wehrmacht. Kendaraan ini yang karena ketiadaan dokumen tentangnya sehingga disebut sebagai propeller Sliten atau WH atau WL. Dipakai oleh pihak Jerman dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan tipe lainnya. Tugas utamanya adalah sebagai pengintai dan patroli sekitar lapangan udara dan bukannya evakuasi medis. Propeller Sliten WHWL bukanlah hasil tiruan dari aerosan Soviet atau Finlandia, melainkan mempunyai desain sendiri. Bagian luarnya seperti penggunaan 3 ski dan penampilan kabinnya. Tampaknya merupakan penyederhanaan desain NKL-16 dan MR-42. Tampaknya merupakan penyederhanaan desain NKL-16 atau MR-42 dengan penggantian bagian muka yang meruncing menjadi tipe kotak yang lebih besar. Berat kosongnya adalah 1052 kg dan mampu membawa beban seberat 400 kg, sehingga total berat kotor adalah 1452 kg. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Finlandia dan memproduksi MR-42, desain propeller Sliten, WH atau WL yang lebih sederhana bisa jadi datangnya dari sana. Yang jelas, kalaupun memang produksinya diadakan di Finlandia atau desainnya dikerjakan oleh subkontraktor di Jerman atau negara pendudukan, semuanya terselubung oleh kerahasiaan yang ketat. Data yang tersedia menyimpulkan bahwa aerosan Jerman NKL-6S atau NKL-16-37S, MR-42, MR-42S, dan propeller Sliten WHWL hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas di front timur dan biasanya digunakan oleh Luftwaffe atau Angkatan Udara. Tugasnya adalah sebagai ambulans off-road ataupun kendaraan patroli off-road dalam melintasi medan bersalju. Seperti halnya dengan aerosan Soviet, tidak ada aerosan atau propeller Sliten Jerman yang selamat seusai perang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?